Dracula memiliki hobi spesial. Dia suka menggunakan tombak tajam untuk menusuk tubuh tahanan. Kemudian menusuk di garis di tanah. Trik kejam seperti itu membuat setiap musuh takut kehilangan rahasianya. Itu sebabnya dia mendapat julukan si penindik. Tetapi orang-orang yang dekat dengannya lebih suka memanggilnya Dracula. Namun, ketika semua orang mengira bahwa Dracula akan terus bertarung ke segala arah, mengklaim sebagai hegemoni di dunia, dia memilih untuk mundur. Bawa teman dan orang-orang dia kembali ke kastil untuk hidup nyaman dan bahagia. Namun, hari-hari damai hanya bertahan 10 tahun yang singkat. Suatu hari, ketika semua orang dengan gembira merayakan Paskah, utusan Turki tiba-tiba masuk ke pesta. Dia meminta Dracula untuk membayar upeti 1000 anak laki-laki sebagai kompensasi untuk pihak militer. Hal yang kejam, tentu saja, dia tidak setuju dengan itu. Jadi keesokan harinya dia secara pribadi pergi ke Raja Turki untuk mengklarifikasi situasinya. Hasilnya tidak hanya gagal untuk bernegosiasi, tetapi juga menyebabkan putranya terseret ke dalam pertarungan. Segera Raja Turki mengirim tentara untuk menyambut putra Dracula kembali ke istana. Jika dia berani menentang, kehidupan orang-orang di seluruh kastil takut tidak akan dipertahankan. Melihat ayah dalam situasi sulit, anak muda ini berinisiatif untuk melangkah maju ke depan. Putranya sangat pengertian dan bertanggung jawab, Dracula merasa sangat aman. Tapi sayangnya, sebagai pemimpin tentara, dia ingin menimbulkan masalah, terus-menerus mengejek ayah dan anak. Abaikan kemarahan sesaat yang membunuh semua prajurit secara langsung. Meskipun pemandangan ini terlihat menyegarkan, konsekuensinya pasti sangat menghancurkan. Sepertinya tidak ada tentara di kastil Dracula. Jika Raja Turki serangannya pasti akan dikalahkan. Pada saat ini, Dracula mengingat sebuah legenda. Legenda mengatakan bahwa ada vampir yang bersembunyi di sebuah gua di puncak gunung. Dia adalah orang biasa. Tapi setelah membuat kesepakatan dengan iblis, dia mendapatkan kekuatan yang sangat menakutkan. Tapi harga adalah selamanya tidak bisa keluar dari gua yang gelap. Hanya ketika menemukan pengganti, baru dapat membebaskan diri dan keluar. Setelah menempuh jarak yang jauh, Dracula sendirian mendaki gunung. Atas permintaannya, vampir tua itu menggigit pergelangan tangannya dan mengisi semangkuk darah segar. Minum saja untuk mendapatkan kekuatan vampir. Tetapi harga yang harus dibayar adalah setelah meminumnya, Anda akan menjadi sangat haus darah. Jika Anda bertahan selama 3 hari, Anda akan dapat kembali menjadi manusia, jika tidak, Anda akan menjadi vampir selamanya. Mendengar ini, Dracula tanpa ragu meminumnya sekaligus. Pria yang berjalan dengan guntur benar-benar terlalu kuat. Sendiri, dia bisa melawan lebih dari 1000 musuh. Setelah meminum darah vampir, Dracula tidak hanya abadi, tetapi juga dapat berubah menjadi segerombolan kelelawar yang terbang ke tempat yang jauh. Dalam waktu kurang dari 10 menit, pasukan pelopor Raja Turki dipukuli di tanah. Tetapi orang-orang yang dekat dengannya yang bertarung dengannya sekarang datang ke medan perang. Melihat mayat-mayat berserakan dan Dracula berjalan sendirian, semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata apapun. Namun, Dracula juga sedikit terkejut dengan kekuatan yang diberikan vampir tua itu kepadanya. Tapi saat ini dia tidak merasa bahagia sama sekali. Karena Raja Turki pasti akan mengirim lebih banyak tentara setelah mendengar berita itu. Mereka terpaksa pindah ke biara di puncak gunung untuk melakukan pertahanan. Semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Tapi sekarang tubuh Dracula mulai menjadi tidak normal. Dia tiba-tiba merasa sangat haus darah. Agar tidak menyakiti istrinya, dia hanya bisa bersembunyi di hutan. Pada saat ini, seorang pria dengan sosok yang menyedihkan tiba-tiba berjalan. Dia mengaku sebagai pengikut vampir. Dan bersedia mendonorkan darah sendiri untuk membantu Tuan meningkatkan kekuatan. Mendengar ini, Dracula suruh pergi tanpa ragu-ragu. Karena jika tidak bisa menahan diri untuk tidak meminum darah manusia, dia akan jatuh ke dalam lubang yang dalam, tidak dapat kembali. Meskipun Dracula telah menyembunyikannya dengan sangat baik, masih tidak bisa bersembunyi dengan istri yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Semua luka di tubuhnya begitu cepat hilang membuat istri merasa curiga. Dihadapkan dengan pertanyaan, Dracula hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Melihat itu, istrinya Mirena tidak takut. Dia percaya bahwa Dracula pasti akan bisa melewati 3 hari kesulitan. Di malam hari, penduduk desa yang tersisa terus pindah ke biara. Pada saat ini, Raja Turki secara pribadi memimpin lebih dari 100.000 tentara ke tempat ini. Sekelompok tentara pertama kali melakukan serangan mendadak. Untungnya, Dracula muncul tepat waktu untuk mencegah bahaya. Tapi cerita bahwa dia berubah menjadi vampir sangat cepat tersebar.
Biksu itu menebas tenda dengan pedang, sinar matahari melelehkan wajah pria itu dalam sekejap. Tidak heran dia benar-benar adalah vampir. Pada saat ini, orang-orang di luar berbondong-bondong mengangkat obor kecil untuk membakar tenda Dracula. Orang-orang ini benar-benar lupa bahwa mengapa raja mereka harus berubah menjadi pose seperti itu. Nambah angin, semakin besar apinya. Kerumunan melihat asap hitam yang menyebar terus-menerus, wajah mereka masih tanpa emosi. Pada saat ini, sesosok perlahan keluar dari reruntuhan. Dracula belum mati, api di belakang masih menyala. Tapi hati dia sangat dingin. Apakah ini yang kalian sebut kesetiaan? Dan yang disebut apresiasi? Sekelompok orang bodoh. Apakah kalian berpikir bisa hidup karena kalian pandai berkelahi? Kalian bisa hidup karena saya, raja kalian. Dracula merasa sangat kecewa pada orang-orang ini. Tapi tentara Raja Turki telah mencapai kaki gunung. Tugas mendesak di depan adalah menghadapi serangan gencar mereka. Pada saat ini, dia melihat ada kelelawar terbang di dalam kastil. Tiba-tiba, perasaan aneh muncul di tubuh. Sangat cepat di bawah panggilan dia. Kelelawar terbang berkelompok di langit biara, membentuk angin puyuh hitam. Selanjutnya, dia mengayunkan lengannya, dan kelelawar segera bergegas menyerang tentara di kaki gunung. Lebih dari 100.000 pasukan di bawah kekuatan serangan yang luar biasa ini jatuh ke dalam kekacauan dalam sekejap. Dan Dracula juga memahami kebenaran bahwa membunuh musuh harus terlebih dahulu menangkap raja. Tetapi ketika dia bergegas masuk, dia menemukan bahwa orang itu bukan Raja Turki. Dia baru sadar jika dia telah ditipu. Tetapi ketika dia bergegas kembali ke biara, putranya dibawa pergi oleh Raja Turki. Dan istrinya jatuh dari tebing. Meskipun dia mencoba yang terbaik, masih satu langkah terlambat. Matahari akan terbit. Setelah periode 3 hari selesai, dia akan benar-benar kehilangan kekuatannya. Untuk menyelamatkan kepulangan putranya, Mirena menyuruh suaminya untuk segera menghisap darahnya. Dengan gigi tajam menggigit leher istrinya. Kekuatan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya diserap ke dalam tubuhnya. Dan vampir tua di gunung juga telah dibebaskan. Setelah itu, Dracula kembali ke kastil. Melihat bawahannya akan berhenti bernapas, dia mengajukan pertanyaan. Apakah Anda ingin balas dendam? Pada saat yang sama, tentara Raja Turki sedang membersihkan medan perang dan bersiap untuk mundur. Tiba-tiba awan gelap menutupi langit. Sebelum para prajurit bisa bereaksi, segerombolan vampir menyerbu ke barak dan melepaskan pembantaian. Di sisi lain, Dracula berjalan langsung ke tenda raja. Meskipun lawan mengenakan baju besi perak dan ditaburi koin di tanah. Tetapi dibandingkan dengan vampir yang memiliki kekuatan absolut di depannya dengan cepat terbunuh. Ketika Dracula keluar, prajurit Raja Turki lainnya semuanya dimusnahkan. Tetapi ketika para vampir melihat putra raja, mata mereka berbinar. Mereka terus mendekat. Tapi lupakan bahwa sebelum Dracula berubah menjadi vampir, ada identitas lain. Itulah Piercer. Setelah menyerahkan putranya kepada pendeta, Dracula dengan sedih melihat ke langit dan membuka awan gelap di langit. Saat mentari sore menyentuh bumi, tidak ada makhluk yang bisa lolos dari pembakaran yang menghancurkan ini. Tapi, Dracula tidak mati, ada orang di hutan yang menyelamatkannya. Mengatasi kendala waktu, masih hidup sampai sekarang. Juga menemukan seorang gadis yang sangat mirip dengan istri dia. Dracula tampaknya menemukan secercah harapan. Tapi di sudut gelap, masih ada sepasang mata yang mengawasi dia.